Selanjutnya, kita mempelajari tentang Latent Direct Rate Allocation atau LDA. Secara sederhana, algoritma LDA ini berbasis distribusi kata-kata yang ada di dalam suatu dokumen. Dan LDA ini akan melakukan pencarian apakah kata-kata tersebut berasal dari topik yang sama atau tidak. Nah, si LDA ini merupakan algoritma yang didasarkan pada Generative Probabilistic Model, di mana dia akan memiliki dua buah asumsi. Asumsi yang pertama yaitu masing-masing topik, setiap topik merupakan campuran dari sekumpulan kata-kata atau sekumpulan token. Berarti dalam hal ini topik direpresentasikan sebagai suatu distribusi kata. Kemudian setiap dokumen itu juga merupakan campuran dari berbagai macam topik. Sehingga dalam sebuah dokumen nanti akan ada berbagai macam topik dengan masing-masing probabilitas untuk masing-masing topik tersebut. Misalnya setiap dokumen ini terdiri dari campuran topik. Maksudnya seperti apa? Misalnya masing-masing dokumen memuat kata-kata dari berbagai macam topik dengan proporsi-proporsi tertentu. Kita bayangkan misalnya kita memiliki sebuah dokumen, kemudian dalam dokumen tersebut ada berbagai macam kata dari berbagai macam topik dengan porsi kata porsi mereka masing-masing. Contohnya, kita memiliki dua topik model. Dalam hal ini, kita dapat mengatakan bahwa dokumen pertama itu memuat 90% topik A dan 10% topik B. Sedangkan dokumen kedua memuat 30% topik A dan 70% topik B. Kita lihat di sini bahwa sebuah dokumen ini terdiri dari campuran topik dengan persentase atau probabilitas mereka masing-masing. Dokumen 1 ini ada topik A, topik B sekian persen, dokumen 2 ada topik A, topik B sekian persen. Jadi inilah maksud dari bahwa setiap dokumen itu terdiri dari berbagai macam topik atau campuran topik. Selanjutnya, setiap topik itu terdiri dari berbagai macam campuran kata. Contoh di sini kita dapat bayangkan ketika kita memiliki sebuah artikel dengan 4 topik, katakanlah, ya, di mana topiknya di sini ada topik tentang genetik, computation, life sciences, dan anatomi. Nah, ini merupakan contoh most common words atau kata-kata yang paling sering muncul pada setiap topik yang kita miliki tadi. Ya. Untuk topik genetik misalnya, ya, maka campuran kata yang menyusun topik tersebut ada kata gene, ada kata DNA, ada kata genetik. Untuk topik computation misalnya, ya, dia disusun atau tersusun dari berbagai macam kata, diantaranya data, number, komputer. Untuk life sciences juga di sini dia terdiri dari kata life, evolve, organism. Topik anatomi ini terdiri dari kata brain, neuron, nerve. Nah, masing-masing kata ini memiliki probabilitas tersendiri. Nah, perlu kita catat di sini, perlu kita garis bawahi bahwa words can be shared between topics. Maksudnya adalah sebuah kata atau suatu kata atau berbagai kata, beberapa kata, itu juga dapat berada di dalam topik yang berbeda-beda. Jadi, suatu kata itu dimungkinkan dia memiliki probabilitas di lebih dari satu topik. Semisal ada sebuah kata di sini, ambil contoh saja misalnya misalnya kata mouse misalnya. Kata mouse mungkin juga dia berada di topik computation. Atau mungkin juga dia berada di topik misalnya life sciences misalnya. Ini adalah ilustrasi ya, yang diambil dari penemunya LDA, Prof. David Bley.
ilustrasi bahwa ini sebuah dokumen, ini dapat memuat ya, berbagai macam topik di sini. Kita lihat bahwa kelompok warna atau kelompok kata, dengan warna yang berbeda-beda, misalnya. Sini ada bagian kanan ini kita lihat ada warna kuning, ada biru muda, ada warna merah muda. Yang ini adalah merepresentasikan masing-masing topik yang ada dalam dokumen ini. Dan topik ini secara formal merupakan distribusi terhadap sebuah vocabulary. Jadi topik 1, 2, 3 ini ya merupakan distribusi terhadap sebuah vocabulary. Di sini ada vocab di sini. Dan vocab ini diambil dari keseluruhan kata yang ada di dalam dokumen. Misalnya dari ilustrasi ini ya, kita dapat melihat ada sebaran kata yang berwarna biru muda, seperti komputer, prediction ya, computational. Dimana kata-kata tersebut menggambarkan mengenai topik tertentu. Sini kita sebut dengan topiknya computation. Distribusi kata yang lain ya, misalnya ada genes, genome sequencing yang berwarna kuning misalnya, menggambarkan topik tentang genetics. Jadi kita ketahui bahwa artikel ini terdiri dari berbagai macam topik. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana algoritma LDA ini bekerja. Oke, yang pertama, dia akan melakukan inisialisasi parameter. Kemudian dia melakukan random topic assignment, ya, melakukan penetapan topik secara acak. Setelah itu akan dilakukan resample topik untuk masing-masing kata, dan ini merupakan proses iterasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu setelah itu akan diperoleh hasil, dan yang terakhir adalah model evaluation, yaitu kita melakukan evaluasi terhadap model yang sudah kita bangun. Yang pertama adalah initialize parameter. Sini kita lihat di gambar ini ada beberapa hal seperti dokumen, topics, iteration, words, kemudian concentration parameters dan sebagainya. Ini di antara sekian parameter yang harus kita inisiasi di awal. Berapa jumlah dokumen, ya kan? Lalu berapa banyak kata dalam dokumen, ya. Ada berapa jumlah iterasinya, kemudian juga ada koefisien LDA-nya, ada alfa, ada beta, kita tentukan terlebih dahulu. Dan juga yang tidak kalah penting di sini adalah banyaknya topik atau jumlah topik. Di awal kita tentukan ada berapa banyak topik yang ingin kita ketahui dari dokumen ini. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa ketika jumlah topik ini lebih banyak dari topik yang sesungguhnya, maka di situ dimungkinkan akan ada topik yang sama. Misalnya, dokumen yang ada itu topiknya sebenarnya ada 10, akan tetapi ketika kita menentukan K-nya itu lebih dari 10, maka dimungkinkan nanti ada beberapa topik yang sebenarnya isinya sama. Sebaliknya, jika jumlah topik itu lebih sedikit yang kita tentukan dari yang sesungguhnya, misalnya topik yang sesungguhnya itu ada 10, tapi kita menentukan K-nya itu kurang dari 10 misalnya, maka nanti akan ada satu topik yang di dalamnya itu juga memuat topik-topik lain. Jadi ada satu topik yang di dalamnya itu ada topik-topik yang lain juga. Jadi dia mengandung lebih dari satu topik. Langkah selanjutnya yaitu tadi random topic assignment. Di sini kita melakukan penandaan atau kita menandai sebuah kata. Kita menandai sebuah kata dengan topik yang telah ditentukan. Dan ini dilakukan secara semi-random distribution berdasarkan direct distribution. Jadi di sini dalam dokumen nanti ada semua topik ya, semua topik, kemudian masing-masing kata ini dilabeli atau ditandai, oh kata ini masuk dalam topik A, kata ini masuk dalam topik B, dan seterusnya. Dan ini dilakukan secara semi-random distribution. Berikutnya adalah resample each word. Yang mana ini adalah proses iterasi
di mana di sini akan dihasilkan parameter yang dapat menentukan distribusi dari jumlah topik dalam dokumen dan juga distribusi kata dari topik. Untuk setiap kata yang ada di dalam dokumen ini nanti akan dilakukan penetapan topik secara acak. Dia tetapkan topik secara acak. Satu kata di dalam dokumen ini ditentukan, oh ini misalnya kita punya 4 topik. Nanti kata ini coba di-assign topik yang pertama misalnya. Nah, dia cek dulu. Dia resampelnya nanti berdasarkan 2 hal. Ada 2 pertanyaan di sini. Di proses yang dilakukan di dalam resampling ini, dasarnya yang pertama adalah kelaziman suatu kata. Ya, kelaziman suatu kata di seluruh topik yang ada. Maksudnya adalah, apakah lazim kata X ini berada di dalam topik A. Kemudian yang kedua, kelaziman topik-topik di dalam dokumen. Lazim tidak topik A ini berada dalam dokumen D. Misalnya. Dan inilah yang akan terus dievaluasi dalam proses iterasi ini untuk mengukur seberapa lazim sebuah kata terhadap topik tersebut. Dan juga selain itu kita juga melihat seberapa lazim sebuah topik berada dalam sebuah dokumen. Jadi 2 hal ini akan selalu dievaluasi ya dalam tahap iterasi ini. Kemudian kita berbicara terkait dengan LDA model. Nah, ini plate-nya LDA. Jadi gambar ini merupakan blueprint dari LDA model yang kita bisa temui di banyak sekali literatur. Ya. Mungkin sekilas gambar ini agak sedikit rumit gitu ya, tapi sebenarnya sederhana, tidak terlalu rumit. Namun kita coba lihat masing-masing elemen yang ada di dalam plat ini. Kita lihat alpha di sini ini merupakan Dirichlet distribution, beta juga di sini merupakan Dirichlet distribution, lalu theta dan p ini merupakan multinomial distributions. Nah, dari multinomial distribution ini, kita dapat membuat sejumlah topik dan sejumlah kata. Jadi dari multinomial distribution ini, kita dapat membuat topik, kemudian kita juga dapat membuat sekumpulan kata di sini. Ya. Di mana Z ini merepresentasikan topik, dan W ini merepresentasikan kata. Oke, kemudian di sini ada M, ini menandakan banyaknya dokumen. Kemudian N ini adalah banyaknya kata dalam satu dokumen tertentu. Ya. Di dokumen M ini memuat berapa banyak kata. Alpha merupakan per document topic distribution. Dia adalah parameter Dirichlet prior tadi ya. Dia yang mengkontrol distribusi topik setiap dokumen. Di mana nilai alfa yang semakin tinggi nanti dia menunjukkan bahwa dokumen itu memuat topik campuran. Bahwa dokumen itu terdiri dari beberapa topik. Jadi semakin tinggi alfa itu menandakan bahwa dokumen itu topiknya sangat beragam. Tidak hanya memuat satu topik tertentu. Kemudian nilai alfa yang semakin rendah dia akan menyatakan bahwa tidak banyak topik yang bercampur satu sama lain di dalam dokumen. Sehingga untuk melihat seberapa bagus sebaran topiknya itu, maka nilai alfanya semakin rendah. Jadi dia akan lebih terdistribusi secara merata begitu jika alfanya rendah. Ya. Kemudian beta di sini adalah per topic word distribution, ya, di mana dia merupakan Dirichlet prior juga seperti alpha tadi. Dia menggambarkan distribusi kata untuk setiap topik. Sama juga dengan alpha tadi. Di sini nilai beta yang tinggi ini menunjukkan bahwa topik ini memuat kata-kata yang terdapat juga di topik yang lain. Jadi kalau betanya tinggi, itu menandakan bahwa di dalam topik ini ada kata-kata yang juga tersebar di tempat yang lain, di topik yang lain. Sebaliknya kalau nilai betanya rendah,
Itu mengindikasikan bahwa sebuah topik itu terdiri dari kata-kata yang sifatnya lebih spesifik. Jadi tidak banyak kata yang juga terdapat pada topik yang lain. Oke, kemudian ada theta. Theta di sini merupakan topik distribution untuk dokumen M, yang dia merepresentasikan probabilitas dokumen M. Kemudian juga ada P, merupakan distribusi kata untuk topik tertentu. Dia merepresentasikan probabilitas topik ke I yang mengandung kata tertentu. Oke, Z ini adalah topik untuk kata yang ke N dari suatu dokumen. Kemudian W ini adalah specific word. Nah, dari plate yang ada ini, ya, alpha, theta, beta, kemudian P ini ada laten atau hidden variable di sini. Sedangkan W ini merupakan variabel yang diobservasi. Nah, di sini warnanya dia berbeda sendiri. Jadi kita akan melihat ini kata ini dalam topik ini sesuai tidak, lazim tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau secara matematis ya, mungkin agak sedikit tampak mengerikan. Bagian kiri ini merupakan probabilitas kemunculan sebuah dokumen. Kemudian di bagian kanan kita bagi nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian, ya. Di mana bagian pertama dan bagian ketiga ini akan membantu kita di dalam menemukan topik. Selanjutnya, bagian kedua dan bagian keempat ini akan membantu kita di dalam menemukan kata dari suatu artikel atau dokumen. Di sini dua bagian pertama ini merupakan Dirichlet distribution. Dan dua bagian yang terakhir ini merupakan multinomial distribution. Bagian pertama di sini, ya, kita menghitung probabilitas dari suatu dokumen dia apakah memuat topik tertentu gitu kan. Dia mengasosiasikan dokumen dengan topik yang sesuai. Misalnya dokumen 1 itu tadi probabilitasnya 90% topik A dan 10% topik B misalnya. Seperti itu. Lalu bagian kedua, ini dia akan menghitung probabilitas dari suatu topik yang memuat kata tertentu. Jadi dia akan mengkaitkan topik dengan kata-kata yang sesuai. Di sini dia akan mengkaitkan topik yang sudah kita miliki, sudah kita tentukan dengan kata-kata yang bersesuaian. Misalnya topik 1 itu terdiri dari kata A sekian persen, kata B sekian persen, kata C sekian persen. Topik 2 memuat kata A sekian persen, kata B sekian persen, kata C sekian persen. Kemudian di bagian ketiga ini dia akan menghitung probabilitas dari topik berdasarkan nilai distribusi topik dari dokumen. Kemudian bagian terakhir ini dia menghitung berapa probabilitas suatu kata untuk diasosiasikan ke dalam topik tertentu. Inilah kira-kira ilustrasi mengenai rumus probabilitas dari sebuah dokumen. Baik, selanjutnya di sini apa hasil dari LDA? Hasil akhirnya itu berupa sebaran topik. Jadi sebaran topik dari suatu korpus, di mana korpus tersebut mengandung beragam topik yang berbeda-beda dengan masing-masing topik itu memiliki atau terdiri dari probabilitas token atau kata. Kita lihat di sini, ya, topik genetics ini ya, disusun berdasarkan beberapa kata yang masing-masing kata ini memiliki probabilitas sendiri-sendiri. Begitu juga topik yang lain, computation, ini memuat sekumpulan kata ya, yang masing-masing kata ini memiliki probabilitas sendiri-sendiri. Kemudian juga secara keseluruhan ini dalam satu dokumen ini ya, kita bisa mengetahui topik yang paling dominan misalnya.
Di sini genetik ini berapa persen persentasenya, computation ini berapa persen, life sciences ini berapa persen, anatomi ini berapa persen. Jadi inilah hasil akhir dari model final LDA. Baik, di sini ada beberapa guideline yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan algoritma LDA. Yang pertama, LDA ini hanya akan dapat bekerja dengan baik ya, pada data ya, unstructured yang tidak terstruktur yang besar. Jadi, kalau data yang kita miliki hanya sedikit, mungkin LDA ini tidak akan terlalu bagus hasilnya. Tetapi jika datanya ini sangat besar dan dia tidak terstruktur, dimungkinkan hasilnya akan baik. Kemudian juga dokumen length ya. Kalau dia too short, dokumen yang kita miliki terlalu pendek, terlalu singkat, ya, maka LDA ini tidak bekerja dengan baik. Akan tetapi kalau dia sebaliknya terlalu panjang, ya, maka ya sedikit useless juga. Nah, kaitannya dengan jumlah topik. Ini juga menjadi challenge atau menjadi tantangan. Sebagaimana kita sudah bahas tadi di awal, ya, kalau topiknya terlalu banyak, itu akan cenderung menghasilkan topik yang tumpang tindih. Atau kalau topiknya terlalu sedikit juga, jadi malah ada di dalam suatu topik itu masih ada topik-topik lain sebetulnya yang harusnya dia terpisah. Gitu. Selanjutnya, LDA ini akan dapat bekerja dengan baik apabila suatu topik atau topik-topik yang ada di situ terdiri dari kata-kata yang memiliki probabilitas tingginya itu sedikit. Semisal suatu topik itu memuat 3 kata dengan probabilitas tinggi, yang agak mayoritas begitu. Sehingga kita bisa katakan topik-topik yang ada itu diwakili ya kata-kata itu. Jadi kata-kata itu yang paling mewakili atau paling merepresentasikan atau paling menggambarkan topik tersebut. Yang kedua, hampir sama dengan topik tadi. Di sini dokumen ini terdiri dari sedikit topik yang probabilitasnya tinggi. Jadi istilahnya ada topik mayoritas di situ. Misalnya dokumen itu sebenarnya terdiri dari 4 topik. Tapi kita bisa lihat ada sebuah topik yang mana dia memiliki probabilitas yang tinggi di situ atau ada 2 topik di situ yang probabilitasnya cukup tinggi sehingga kita bisa katakan dokumen ini dominan ya didominasi oleh kedua topik tersebut. Oke, yang terakhir kita perlu hati-hati ya, karena setiap melakukan training LDA ini akan menghasilkan topik yang mungkin berbeda-beda karena di situ ada random start ya. Maka kita perlu perlu menjadi perhatian di sini. Kita running sekarang, ketika kita peroleh hasilnya, kemudian kita coba running lagi besok gitu ya. Nah, hasilnya yang sekarang dengan yang besok itu dimungkinkan akan sedikit berbeda. Maka di sini nanti perlu ada sedikit tuning ya supaya hasilnya ini tidak terlalu berbeda ketika kita running di lain waktu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan evaluasi, ya, kita ingin melihat beberapa hasil ya dari LDA itu apakah sudah sesuai atau sudah bagus belum untuk dokumen yang kita miliki. Di sini sebenarnya ada beberapa model evaluation, tapi di sini kita jelaskan dengan coherence score, di mana coherence score ini digunakan untuk membantu di dalam menentukan berapa banyak topik yang mungkin sesuai dari dataset yang kita punya. Dia akan membantu memberikan suggestion ada berapa macam topik yang tepat untuk dokumen yang kita miliki. Dari coherence score yang diperoleh nanti, ya, semakin tinggi nilai coherence score, maka akan semakin bagus, dia semakin bagus atau semakin menunjukkan bahwa selanjutnya nilai coherence score yang tinggi itu mengindikasikan appropriate number of topics. Jadi misalnya kita melakukan training
LDA dari topik 2 sampai 10 misalnya. Dan masing-masing topiknya 2, 3, 4 sampai 10 itu kita hitung coherence score-nya. Nah, ternyata coherence score yang tertinggi itu diperoleh dengan jumlah topik sebanyak 7 misalnya. Berarti kita simpulkan bahwa dalam dokumen kita itu topik yang cukup appropriate, ya, cukup sesuai untuk dokumen kita adalah sebanyak 7 topik. Jadi seperti itu. Jadi topik coherence ini dihitung dengan melakukan perbandingan pasangan kata dalam topik tertentu. Dan dia akan menghasilkan kualitas standar, suatu kualitas ukuran standar kualitas suatu topik di situ. Baik, selanjutnya langkahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah segmentation, kemudian yang kedua adalah probability calculation, lalu dilanjutkan dengan confirmation measure, yang terakhir adalah aggregation. Di segmentation ini ya, dilakukan segmentasi terhadap sekumpulan topik untuk memperoleh segmented topic. Dari situ kemudian dilakukan perhitungan probabilitas dari masing-masing topik segmen tadi. Setelah itu, di dalam confirmation measure, di situ akan diukur seberapa bagus kualitas topiknya berdasarkan suatu matriks tertentu di setiap partisi ya, untuk memperoleh nilai p-vector, yang mana dia didefinisikan sebagai vektor dari hasil ukuran yang sudah terkonfirmasi yang dihasilkan dari confirmation module tadi. Yang terakhir, dilakukan agregasi ya, terhadap quality number ya, dengan menghitung rata-rata untuk menghasilkan coherent value. Demikian materi terkait dengan topik modeling dengan LDA. Ini beberapa referensi yang kita gunakan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.